Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu penguji. Saya Bayu Iswardana, mahasiswa Magister Manajemen UNJ, akan mempresentasikan proposal ini tentang pengaruh dimensi ESG terhadap ROA dengan DER sebagai moderasi dan firm size sebagai variable control pada sektor energi di Bursa Efek Indonesia periode 2021-20 sampai 2024, dipimpin oleh Prof. Umi Widyastuti dan Prof. Gatot Nasir Ahmad. Ikhtisar ini ada 10, dari latar belakang, identifikasi masalah, pertanyaan penelitian, sampai metode penelitian. Latar belakang. Perusahaan sektor energi menghadapi dilema besar. Tuntut cetak laba, tapi operasionalnya berdampak lingkungan dan sosial tinggi. Kalau kita lihat grafik ini, ROA sektor energi BRI sangat fluktuatif, dari 1,97% di 2001 melonjak ke 7,95% di 2022 akibat community boom, lalu lonjakan titik terendah di 1,55% di tahun 2024. Yang menarik, penurunan ini terjadi justru saat regulasi ESG dari OJK sedang diperketat. Ini yang memunculkan pertanyaan, apakah ESG membebani profitabilitas atau justru investasi strategis? Itulah alasan saya mendorong penelitian ini. Di sini saya merupakan beberapa masalah. Dari tidak konsisten temuan empiris, ESG agregat versus per dimensi, fungsi peran moderasi belum banyak dikaji. Konteksnya adalah perusahaan sektor energi yang memiliki karakteristik unik seperti batu bara, migas. Namun kajian ESG spesifik sektor ini masih sangat terbatas. Yang kelima, perbedaan kapasitas antara emiten besar dan emiten kecil berpotensi membias estimasi jika firm tidak dikendalikan. Pernyataan penelitian. Di sini ada 6 pernyataan penelitian. Dari apakah dimensi environmental berpengaruh terhadap ROA, sampai apakah DER memoderasi pengaruh governance terhadap ROA. Manfaat penelitian bagi mendimpat dilihat dari akademis, manajemen perusahaan, investor analisis, dan regulasi. Dalam hal ini OJK dan SDM. Dari akademis, menambah literatur ESG, profitabilitas dengan pendekatan dimensi parsial. Dari manajemen perusahaan, panduan menyimbang investasi hijau dengan pengelola leverage. Yang dari investor, proyeksi profitabilitas berbasis transparansi ESG. Yang terakhir dari regulator atau OJK dan SDM, data empiris dampak regulasi SDM terjadi terhadap emiten. Kajian variabel, saya menggunakan 6 variabel. 3 variabel independen, yaitu environmental, social, governance. Variabel dependen yaitu ROA. Variabel moderasi ada DER atau debt to equity ratio. Dan variabel kontrol ada firm size. Perangkat teori saya diambil 4, yaitu dari stakeholder teori, agensi teori, legitimasi teori, resource based view.
Pengembangan hipotesis dari environmental terhadap ruang. Dari H1 sampai H3 memiliki pengaruh positif masing-masing dimensi terhadap ruang. Masing-masing berlandaskan RBV, stakeholder teori, agensi teori didukung temuan empiris terkait. H4 dan H5 memprediksi DER memperlemah pengaruh positif. Terhadap ruang. Logikanya, DER yang tinggi meningkatkan fleksibilitas manajemen untuk mengoptimalkan investasi ESG. Namun, H6 berbeda. Justru DER memperkuat pengaruh positif governance terhadap ruang. DER yang tinggi yang berpadu dengan tata kelola kuat menciptakan mekanisme pengawasan ganda yang mendorong efisiensi aset lebih optimal. Hipotesis penelitian. 6 hipotesis final H1, H2, H3 masing-masing berpengaruh positif terhadap ruang. H4, H5 DER mempengaruh positif, dan H6 DER memperkuat pengaruh governance terhadap ruang. Metode penelitian yang saya ambil ada 4, yaitu pendekatan kuantitatif. Dari metode analisis ada MRA, sumber data dari laporan keuangan audit via idf.co.id, dan sampel dari populasi 89 sektor energi di Bursa Efek Indonesia tahun 2024. Demikian proposal penelitian ini. Intinya penelitian ini mengkaji pengaruh tiap dimensi ESG secara terpisah terhadap profitabilitas, dengan DER sebagai moderasi dan firm size sebagai kontrol pada sektor energi perusahaan di Bursa Efek Indonesia tahun 2021 sampai 2004. Saya sangat mengharapkan masukan dari Bapak atau Ibu konklusi untuk mengungkap penelitian ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.